Kawasan pesisir Jawa Barat bagian selatan membentang sepanjang lebih dari 446 km dan melintasi 6 kabupaten. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menamai kawasan Jabar Selatan dengan sebutan Arum Manis yang merupakan akronim dari nama kabupaten yang ada di kawasan ini, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis. Arum Manis sendiri secara literal bermakna harum dan manis yang mempresentasikan harapan untuk menjadikan kawasan Jabar Selatan semakin dicintai, indah, dan penuh kehangatan. Kawasan Arum Manis memiliki potensi investasi yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tersebar di 6 kabupaten merupakan salah satu potensi sumber daya untuk membuka lapangan kerja. Dengan indeks pembangunan manusia yang masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat, sangat terbuka peluang untuk meningkatkannya dengan membuka beragam lapangan kerja. Potensi di bidang pariwisata adalah salah satunya. Kawasan Arum Manis memiliki sekitar 13 pantai yang telah dikenal dengan destinasi wisata unggulan. Beberapa di antaranya adalah Geopark Ciletuh, Pantai Jayanti, Pantai Ranca Buaya, Pantai Cipatujah, Pantai Sindangkerta, dan tentu saja Pantai Pangandaran yang sedang dikembangkan untuk menjadi Hawaii-nya Jawa Barat. Lebih jelasnya, mari kita mulai dari kawasan Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh adalah salah satu UNESCO Global Geopark yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keindahan kawasan Geopark Ciletuh tersebar di 8 desa kecamatan Ciemas dan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Objek wisata di Geopark Ciletuh memiliki luas kurang lebih 128.000 hektar are dengan bentuk mirip tapal kuda berdiameter 15 km yang menghadap ke arah Teluk Ciletuh. Dengan area yang sangat luas, membuat tempat ini menyediakan beragam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tak hanya pantai, Geopark Ciletuh juga memiliki beberapa air terjun atau curug dengan pemandangan memukau yang menarik untuk dijelajahi. Masih dari bidang pariwisata, Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur juga menawarkan pesona wisata yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Selain pantai karang dengan landscape yang memukau, wisatawan dapat menikmati pantai berpasir nan indah dengan pemandangan ke laut lepas yang mempesona. Tak jauh dari Pantai Jayanti, ada Pantai Ranca Buaya di Kabupaten Garut yang juga memiliki daya tarik tersendiri. Aktivitas nelayan menjala ikan sebagai cara mereka menjemput rezeki adalah salah satu daya tarik yang ditawarkan pantai ini. Selain tentu saja kawasan pantai yang bisa dieksplorasi lebih jauh dan pesona deburan ombak memecah karang di beberapa bagian pantai yang layak untuk dinikmati. Tak hanya potensi di industri pariwisata, potensi di sepanjang pantai kawasan Arum Manis adalah industri perikanan dan pengolahan hasil laut. Udang faname adalah salah satu produk unggulan perikanan dan hasil laut yang dihasilkan oleh para petambak di kawasan Pantai Ciheras Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Udang faname atau Lithopenaus faname sendiri merupakan jenis udang yang hidup di laut tropis.
Udang jenis ini menjadi primadona bagi petambak karena memiliki karakteristik yang unggul. Permintaan udang Faname baik di pasar domestik maupun global saat ini sangat tinggi, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Permintaan produk udang Faname umumnya datang dari pasar Cina, Amerika, dan Eropa. Selain pasar ekspor, pasar lokal untuk komoditas udang Faname juga cukup tinggi. Gurunya asalnya begini, Pak. Tadinya saya usaha dari petani semangka. Berhubung ada orang-orang yayasan dari Jakarta datang ke daerah kami di sini, saya melakukan nambak udang. Saya melihat lagi panennya. Ternyata saya ketarik. Berhubung saya belum punya modal, tapi nambak udah mau. Nah, ternyata saya kebetulan ada teman yang punya modal, Pak. Jadi bagi hasil gitulah. Pasalnya mah biarpun ada berapa puluh tahun juga urusan udang mah nggak ada diutang dianjuk, nggak ada. Langsung begitu diambil langsung cash uang. Nggak susah memasarkan, Pak. Iya. Potensi investasi lain yang ditawarkan kawasan Arumanis dan layak untuk diperhitungkan adalah produk cocoa fiber atau sabut serat kelapa. Kampung Sidahurip di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran adalah salah satu sentra industri cocoa fiber di Jabar Selatan. Cocoa fiber atau serat sabut kelapa merupakan hasil olahan dari kelapa sehingga menghasilkan serat sabut yang mempunyai banyak manfaat. Cocoa fiber dapat diolah menjadi tali dan doormat, spring bed, hingga jok mobil. Sedangkan cocoa peat dapat digunakan media tanam dalam usaha pembibitan atau nursery. Produk cocoa fiber asal Jabar umumnya diekspor ke Korea Selatan, Belgia, dan Jerman. Masih tingginya kebutuhan terhadap cocoa fiber menjadikan industri pengolahan sabut kelapa sebagai potensi investasi yang menarik. Para investor dapat bekerja sama dengan koperasi yang anggotanya adalah pemilik kebun kelapa yang tersebar di kawasan Cimerak dan Parigi, Kabupaten Pangandaran. The last but not least, kawasan Arumanis tentu tak bisa disebut harum dan manis jika tidak menyebut Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan di Jabar Selatan. Pantai Pangandaran memiliki beberapa kawasan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Timur, Pantai Pasir Putih dan kawasan hutan lindung, Pantai Batu Karas, wisata susur Sungai Cukang Tane atau Green Canyon, wisata body rafting Citumang, hingga pantai wisata Batu Hiu. Selain kawasan pantai, Kabupaten Pangandaran memiliki Grand Pangandaran yang didesain sebagai sentra bisnis sekaligus kawasan wisata. Grand Pangandaran membuka kesempatan kepada para investor untuk berinvestasi membangun kawasan berwisata bertaraf internasional yang akan dikembangkan dengan beragam infrastruktur penunjang dan fasilitas lain yang terintegrasi. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Pangandaran yang terus melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan wisata di Pangandaran agar sesuai harapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadikan Pangandaran pada saatnya nanti sebagai Hawaii-nya Jawa Barat. Jabar juara, investasi juara. Terima kasih kepada DPMPTSP Jabar juara, investasi juara.